Pemain-pemain dengan asal wilayah di Skandinavia melahirkan banyak pemain yang berbakat. Sejak dulu maupun saat ini selalu ada nama baru yang menjadi pemain kelas dunia. Kalau dulu kita mengenal Ole Gunnar Solskjaer atau Peter Schmeichel, kini ada nama Christian Eriksen dan Erling Haaland sebagai para penerusnya. Cetak Gol kali ini akan membahas kalau negara-negara di Skandinavia digabungkan menjadi satu starting lineup. Skandinavia adalah semenanjung yang terletak di Eropa bagian utara. Wilayah ini berisikan beberapa negara seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Di dunia sepak bola, negara-negara Skandinavia memang bukan negara yang terkuat. Status mereka hanyalah tim hore di kancah sepak bola dunia. Namun, kalau seandainya para pemain mereka disatukan ke dalam starting lineup, maka hasilnya cukup lumayan. Cetak Gol telah merangkumnya ke dalam starting lineup sebagai berikut. Kiper dan lini belakang. Di posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada kiper Leicester City, Kasper Schmeichel. Dia merupakan kiper utama di timnas Denmark serta kiper utama untuk klub Leicester City. Anak dari Peter Schmeichel ini seakan mewarisi kemampuan sang bapaknya. Sang ayah merupakan salah satu legenda di bawah mister gawang tim yang dia bela, termasuk dalam membawa Denmark menjadi juara di Euro 1992. Kasper Schmeichel menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Premier dalam 5 musim terakhir. Namanya hanya kalah dari kiper Liverpool, Alisson Becker, dan kiper Manchester City, Ederson, dalam urusan banyak-banyakan clean sheet. Di Liga Premier musim ini, Kasper Schmeichel mencatatkan penampilan sebanyak 38 kali dengan bobol sebanyak 41 gol. 13 clean sheet dia torehkan dan mengantarkan Leicester finish di urutan 5 di klasemen akhir. Berikutnya, di posisi bek tengah akan dihuni oleh 3 pemain bertahan andalan Chelsea, Manchester United, serta AC Milan. Mereka adalah Andreas Christensen, Victor Lindelof, dan Simon Kjaer. Baik Christensen dan Simon Kjaer, keduanya berasal dari Denmark seperti Kasper Schmeichel. Sedangkan Victor Lindelof berasal dari Swedia. Semuanya memperkuat timnas di negaranya masing-masing. Secara teknis, Christensen memiliki kemampuan yang cukup baik. Punya karakter yang tenang dalam bermain serta visi bermain yang cukup oke. Pandai membaca permainan yang membuatnya dinilai cerdik di atas lapangan. Walaupun tidak dibekali oleh fisik yang tinggi dan kekar, Christensen tetap mampu menunjukkan kalau ia adalah bek yang cakap. Sedangkan Simon Kjaer punya keunggulan dalam segi fisik. Punggawa 31 tahun ini cukup tenang dalam menghadapi situasi yang berbahaya. Kjaer juga dibekali oleh kepemimpinan yang baik yang mampu mengarahkan rekan-rekan di lini belakangnya. Pemain ini adalah bek yang kaya pengalaman. Sudah bermain setidaknya di 4 liga top Eropa seperti Serie A, La Liga, Ligue 1 Prancis, dan Bundesliga. Sementara untuk Victor Lindelof punya kelebihan dalam membangun serangan. Bek dengan usia 26 tahun ini dinilai sebagai salah satu ball playing defender yang cukup baik. Sempat terpuruk di era Jose Mourinho, Lindelof bangkit di era Ole Gunnar Solskjaer. Kini ia menjadi bek andalan setan merah yang presentasi tampilnya mencapai 92%. Kemudian di posisi bek kiri akan ditempati oleh pemain bertahan Werder Bremen yaitu Ludwig Augustinsson. Pemain 26 tahun ini merupakan rekan Lindelof di timnas Swedia. Augustinsson punya kemampuan berlari dengan cepat dan penempatan posisi yang brilian. Hal itu yang membuat namanya dipercaya sebagai bek kiri utama di timnas Swedia. Augustinsson juga dapat diandalkan dalam membantu serangan cepat. Menjadi pahlawan Swedia di babak grup di Piala Dunia kemarin setelah melesakkan 1 gol dan kemudian berperan dalam gol kedua dan ketiga ke gawang timnas Meksiko.
Bek kanan akan ditempati oleh pemain bertahan dari AZ Alkmaar, yaitu Jonas Svensson. Punggawa berusia 27 tahun ini merupakan bek kanan tumpuan timnas Norwegia. Svensson punya keunggulan dalam penguasaan bola, distribusi umpan kunci, serta kemampuan dalam konsentrasi. Namun yang spesial adalah akurasi umpannya yang cukup tinggi, yaitu mencapai 84,9%. Dengan skema 5 back, jantung pertahanan tim menjadi sangat rapat, sehingga sangat sulit untuk diterobos oleh tim lawan. Lini tengah. Di posisi gelandang akan ditempati oleh punggawa Everton, yaitu Gylfi Sigurdsson. Pesepak bola yang berusia 30 tahun ini adalah pilar di lini tengah timnas Islandia. Sigurdsson sendiri adalah gelandang dengan kemampuan playmaking yang luar biasa. Bukan hanya umpan yang bersifat basa-basi, tetapi juga mampu berperan dalam operan krusial bagi pemain di lini depan. Tercatat, Sigurdsson mampu menyalurkan rata-rata 2,1 umpan kunci di setiap pertandingan. Mantan pemain Swansea ini rata-rata juga menorehkan 2,3 umpan silang di setiap laganya. Untuk eksekusi bola mati, namanya juga menjadi yang teratas untuk tim ini. Kemudian di posisi gelandang tengah akan ditempati oleh pemain Borussia Dortmund, yaitu Thomas Dinelli. Punggawa berusia 28 tahun ini merupakan rekan Eriksen di timnas Denmark. Pemain berdarah campuran Denmark dan Amerika Serikat ini dibekali oleh kemampuan fisik dan karakter yang sangat baik. Di musim lalu, Dinelli tampil dengan sangat baik setelah merumput sebanyak 30 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 6 assist. Namun sayang, di musim ini dia tidak banyak turun ke lapangan. Dia mengalami cedera otot yang menimpanya. Belum diketahui kapan dia bisa kembali memperkuat di Borussen. Gelandang serang akan diisi oleh punggawa Inter Milan, yaitu Christian Eriksen. Pesepak bola dengan usia 28 tahun itu sudah menjadi gelandang utama di timnas Denmark. Bisa dibilang Eriksen adalah gelandang yang nyaris sempurna. Tidak hanya kreatif dalam mengkreasikan peluang, tapi juga tajam dalam mencetak gol ke gawang lawan. Di musim panas lalu, Christian Eriksen ditransfer ke Inter Milan dengan mahar 20 juta euro. Sebuah pembelian yang menguntungkan karena nilai pasarnya saat itu masih di angka 85 juta euro. Lini depan. Posisi striker akan ditempati oleh wonderkid fenomenal milik Borussia Dortmund, yaitu Erling Haaland. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan bomber dari timnas Norwegia. Tidak ada yang meragukan nama Erling Haaland. Dia adalah salah satu fenomena di sepak bola saat ini. Di Piala Dunia U20 tahun lalu, Haaland mencetak 9 gol dalam satu pertandingan. Gol itu dia raih ketika berhadapan dengan Honduras, di mana pertandingan berakhir dengan skor 12-0. Erling Haaland sendiri sudah memecahkan beberapa rekor, seperti mencetak 10 gol tercepat di Liga Champions, pemain muda paling produktif setelah Kylian Mbappe, hat-trick di laga debut, hat-trick sebagai pemain pengganti, dan masih banyak lagi. Dengan pencapaian luar biasa tersebut, wajar saja kalau Haaland diprediksi menjadi penerus dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namanya juga telah disejajarkan dengan bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Haaland akan ditemani oleh pilar RB Leipzig, yaitu Emil Forsberg. Pemain 28 tahun ini merupakan pilar di lini depan andalan timnas Swedia. Nama Forsberg melejit ketika mampu membawa RB Leipzig promosi ke Bundesliga dan secara mengejutkan finish sebagai runner-up di musim berikutnya. Dengan pencapaian luar biasa tersebut, nama Forsberg langsung meroket di sepak bola Eropa. Forsberg dibekali oleh kemampuan teknis yang memukau serta stamina di atas rata-rata. Punggawa dengan tinggi 179 cm ini juga mahir dalam melewati penjagaan bek-bek lawan. Itulah starting line up kalau seandainya pemain asal Skandinavia ini disatukan.
menjadi Viking kuat yang tidak gentar dengan apapun? Punya pendapat? Coba tulis di kolom komentar.